Permasalahan teoritis dasar kependidikan. Permasalahan adalah hal yang menyebabkan timbul adanya masalah. Teoritis adalah sebuah pemikiran dan pola pikir yang didasarkan sebuah bentuk dari landasan yang bertujuan untuk melakukan suatu hal. Permasalahan teoritis ini akan menyebabkan ganjaran bagi pelaksanaan dan penggunaan hasil pendidikan karena pengaruhnya yang sering terjadi perubahan kebijakan pendidikan. Menurut Umar Tirtaharja, ada beberapa perbedaan sudut pandangan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan penyelenggaraan pendidikan yang dikatakan kesalahan filosofis. Antara lain, yang pertama, kesalahan teknis. Misalnya pandangan yang mengatakan bahwa disiplin dapat dididik melalui kekerasan. 2. Kesalahan sistematis. Misalnya, apa dengan bahwa tempat belajar yang paling abdul adalah sekolah. 3. Kesalahan teoritis. Misalnya mengajar adalah memberikan ilmu. 4. Penerapan yang salah. Misalnya pandangan bahwa semakin banyak ilmu semakin membuat bahagia. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah kesalahan filosofis. Misalnya pandangan bahwa kesuksesan seseorang tergantung pada aspek keterampilan yang diperoleh atau mengabaikan aspek moral. Umar Tirtaharja juga mengklarifikasikan masalah-masalah pendidikan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Masalah operasional. Masalah operasional yaitu masalah yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan, misalnya kesalahan pemilihan metode mengajar, memilih dan atau menggunakan media. 2. Masalah struktural atau yang biasanya disebut dengan masalah manajemen, misalnya masalah sistem pendidikan yang digunakan dan koordinasi kebijakan. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah masalah fundamental, misalnya yang mendasar yaitu masalah teoritis, filosofis, dan sebagainya. Permasalahan praktik pendidikan. Praktek pendidikan merupakan kegiatan mengimplementasikan konsep prinsip atau teori oleh pendidik dengan terdidik dalam berinteraksi yang berlangsung dalam suasana saling mempengaruhi. Pendidikan dapat dilihat dalam 2 sisi, yaitu 1. Pendidikan sebagai praktik, dan 2. Pendidikan sebagai teori. Di antara keduanya memiliki keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Praktik pendidikan seyogyanya berlandaskan pada teori pendidikan. Demikian pula, teori pendidikan seyogyanya bercermin dari praktik pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam praktik pendidikan dapat mengimbas pada teori pendidikan. Sebaliknya pun, adapun berdasarkan permasalahan yang terjadi jika praktik dalam dasar kependidikan kurang diterapkan, yaitu diantaranya 1. Kurangnya implementasi dalam kehidupan sehari-hari dari suatu teori pembelajaran yang diterima oleh siswa. 2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercipta. 3. Banyaknya pelajar Indonesia masih belajar dalam taraf menghafal. Selanjutnya mengenai contoh masalah pendidikan. Contoh yang pertama yaitu terbatasnya tenaga pendidik yang berkualitas. Masalah pendidikan di Indonesia adalah terbatasnya tenaga pendidik yang berkualitas. Seringkali tenaga pendidik yang berkualitas tersebar di perkotaan atau daerah yang mudah dijangkau, sedangkan di daerah terpencil dan terisolir sangat sulit mencari tenaga pendidik yang berkualitas dikarenakan jumlahnya yang sedikit. Oleh karena itu, ada kekurangan tenaga pendidik yang berkualitas di daerah terpencil dan kota sehingga memicu kesenjangan kualitas lulusan. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas pemerintah untuk mengupayakan pemerataan tenaga pendidik yang berkualitas di daerah-daerah terpencil sehingga terjadi pemerataan, misalnya mengadakan seminar atau pelatihan guru profesional. Contoh yang kedua yaitu sarana dan prasarana yang tidak memadai. Tidak dapat dipungkiri bahwa sarana dan prasarana yang masih kurang, terutama sekolah di daerah pedesaan dan pinggiran kota dan sekolah di daerah terpencil. Ini benar-benar masalah klasik dan akrab. Namun, terlepas dari kualitas sarana dan prasarana di pinggiran dan desa, masih ada masalah pendidikan yang lebih serius di Indonesia. Banyak tempat di wilayah yang tidak dapat diakses seperti tempat kita tinggal saat ini. Banyak generasi masa depan yang tinggal di pulau-pulau, mereka tidak hanya terbatas dalam hal sarana dan prasarana, tetap juga terbatas dalam banyak hal. Yang ketiga adalah minimnya bahan belajar. Hal yang masih menjadi masalah adalah banyaknya siswa yang tidak memiliki buku pelajaran untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Padahal, untuk pembelajaran di dalam kelas agar bisa optimal, siswa membutuhkan buku pelajaran, latihan, dan berbagai fasilitas yang menunjang aktivitas belajar lebih baik.
bukan hanya seorang siswa. Seorang guru juga butuh bahan ajar untuk mengajar di kelas. Guru wajib berbagi pengetahuan kepada siswanya agar siswa dapat mendapatkan pengetahuan dari seorang guru yang telah mengajarnya. Selanjutnya, yang keempat, mahalnya dana pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan merupakan masalah nomor satu yang dihadapi masyarakat di bawah garis kemiskinan dan anak-anak di bawah garis kemiskinan atau tingkat menengah ke bawah. Seringkali dipandang sebelah mata karena orang tua mereka tidak mampu lagi membayar biaya sekolah dan lebih mementingkan kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, masalah ekonomi juga menjadi faktor utama penyebab masalah pendidikan di Indonesia. Kalau ada masalah, pasti ada cara untuk mengatasinya. Nah, berikut ini ada beberapa usaha mengatasi masalah pendidikan. Yang pertama, menetapkan kebijakan yang bersifat efektif dan berkelanjutan. Pemerintah harus menetapkan sebuah kebijakan sistem pendidikan yang mendukung dan merangsang daya pikir serta kreativitas siswa. Pemerintah juga harus memikirkan bagaimana kebijakan mengenai sistem pendidikan ini dapat berlangsung secara berkelanjutan dan dapat menyesuaikan dengan masa yang akan mendatang. Hal ini agar kurikulum yang sudah dibuat tidak mudah untuk berubah-ubah. Yang kedua, memberikan dana untuk meningkatkan fasilitas pendukung pendidikan. Seringkali dana untuk pendidikan ini dikesampingkan, dipandang sebelah mata dan bahkan seringkali dikorupsi. Padahal dana untuk bidang pendidikan ini akan sangat membantu pembangunan fasilitas yang memadai bagi para siswa. Dengan adanya fasilitas yang menunjang dan memadai, maka juga akan meningkatkan kualitas pembelajaran para siswa dan secara tidak langsung juga akan memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Yang ketiga, meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Kualitas dari tenaga pendidik ini perlu diperhatikan. Hal ini karena tenaga kependidikan sangat berperan penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, para tenaga kependidikan harus mampu memberdayagunakan sumber pembelajaran yang lebih beraneka ragam dan menarik bagi para siswa. Yang keempat yaitu penanaman pendidikan karakter kepada siswa. Pendidikan karakter juga tak kalah penting seperti pendidikan pengetahuan, karena dari pendidikan karakter inilah siswa dapat mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, pemerataan pendidikan di setiap wilayah. Pemerintah sudah melakukan upaya yaitu melalui sistem zonasi. Dari sistem zonasi ini diharapkan akan mengurangi eksklusivitas, rivalitas, serta diskriminasi di sekolah-sekolah negeri yang merupakan barang publik. Pemerintah juga menyediakan atau memudahkan akses bagi daerah yang terpencil agar dapat lebih mudah menjangkau fasilitas pendidikan. Yang keenam yaitu meningkatkan efisiensi proses belajar. Lingkungan yang nyaman dan kondusif menjadikan siswa dapat termotivasi dan bisa menangkap pelajaran dengan maksimal. Dengan fasilitas dan teknologi yang baik pun, para pengajar dapat menyampaikan pelajaran dengan lebih mudah dan efektif. Begitupun para siswa. Mereka akan lebih mudah untuk membaca, menulis, menghafal, dan lain-lain jika fasilitas dan teknologi yang digunakan oleh sekolah itu memadai.